Sebelum mulai, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis. Hello guys, welcome back to Akademisi Channel. Nah, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang baru. Kalau kemarin kita bahas game, nah hari ini kita akan membahas seputar beasiswa. Kita akan membahas 10 beasiswa favorit yang sering dicoba sama mahasiswa S1, baik itu di universitas negeri maupun universitas swasta. Tapi di sini kita akan membahas informasinya seputar beasiswa. Artinya kita akan membahas beasiswa ini, ya siapa yang mewadahi gitu, terus benefit dari beasiswa ini apa, dan lain-lain. Tapi untuk tips dan trik bagaimana bisa lulus di beasiswa ini nantinya akan kita bahas di sesi berikutnya. Oke, check it out. Pertama, beasiswa unggulan. Nah, program beasiswa unggulan ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk benefitnya sendiri, dari beasiswa unggulan saya bisa katakan beasiswa unggulan adalah beasiswa terbesar di Indonesia saat ini. Karena apa? Karena dia tidak memandang dari sudut sisi ekonomi, si awardee-nya, tapi dia melihat daripada uang kuliah tunggal si awardee. Artinya apa? Semakin tinggi uang kuliah tunggal, semakin tinggi UKT kalian, maka semakin besar benefit uang saku yang kalian terima setiap semester maupun setiap tahunnya. Nah, jadi sebagai contohnya seperti ini. Saya mendapatkan UKT penuh, uang kuliah saya 3.200.000. Nah, jadi saya bisa mendapatkan 26 juta per tahunnya. Nah, dan ada teman saya yang kuliah di kedokteran, dia jalur mandiri. Nah, jadi sedikit cerita, beasiswa unggulan ini bisa lulus dari jalur manapun, jalur SNM, SBM maupun jalur mandiri. Nah, dari teman saya yang kedokteran tadi, dari jalur mandiri dengan uang kuliah tunggalnya 32 juta, UKT 32 juta dia bisa mendapatkan uang beasiswa unggulan per tahunnya itu sekitar 60 sampai 70 juta. Nah, jadi bayangkan, coba kalian rekap dari tahun pertama dia kuliah sampai tahun akhir dia kuliah, kalau uangnya nggak dipakai 60 juta dikali 4, kalian bisa mendapatkan 240 juta hanya dengan mendapatkan beasiswa unggulan. Setelah tamat kalian bisa pakai itu uangnya buat modal nikah, modal untuk apa pekerjaan, memberi kendaraan dan lain-lain. Jadi beasiswa ini bisa dikatakan beasiswa terbesar saat ini di Indonesia. Oke, yang kedua beasiswa Tanoto Foundation. Untuk beasiswa Tanoto Foundation sendiri yang menyelenggarakan adalah perusahaan Tanoto Foundation. Nah, apa sih feedback yang bisa kita dapatkan dari beasiswa Tanoto Foundation ini? Kita akan mendapatkan program leadership. Nah, ini berbeda dengan beasiswa unggulan. Kalau beasiswa unggulan kita hanya mendapatkan uang saku. Kalau misal di beasiswa Tanoto Foundation kita mendapatkan program leadership. Bagaimana program-program yang mengasah kemampuan kepemimpinan kita, baik dalam organisasi maupun dunia kampus nantinya. Nah, untuk benefit uang saku sendiri, Tanoto Foundation memberikan kita uang saku full untuk beasiswa UKT kita. Artinya, program teladan beasiswa Tanoto Foundation yang sekarang berjalan dari tahun 2019 dan 2020 telah menyelenggarakan dengan cara membayar UKT kita secara penuh. Berbeda dengan saya yang tahun 2017. Di tahun 2017 dulu, beasiswa Tanoto Foundation ini tidak membayar uang kuliah secara penuh, melainkan kita dibayar UKT-nya sebesar 5 juta. Artinya kalau uang kuliah kita 6 juta, maka 5 juta itu dipakai untuk membayar UKT kita dan 1 juta lagi kita bayar sendiri dengan uang kita pribadi. Nah, seperti itu. Ketiga, beasiswa Bank Indonesia. Nah, untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri, penyelenggaranya adalah Bank Indonesia pastinya. Nah, untuk beasiswa ini seperti beasiswa Tanoto, kita mendapatkan program leadership, kegiatan-kegiatan workshop, seminar yang dimana kita akan mengasah kepemimpinan kita. Kita akan diberikan proyek-proyek kepemimpinan, proyek-proyek yang turun ke masyarakat dan lainnya. Nah, keunggulan dari beasiswa Bank Indonesia ini, kita akan tergabung dalam suatu komunitas yang namanya Genbi, bukan generasi Bank Indonesia, tapi generasi baru Indonesia, yang ruang lingkupnya itu mencakup skala nasional. Karena apa? Karena seluruh mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, maka dia akan tergabung ke dalam komunitas Genbi. Maka ketika kalian masuk menjadi awardee beasiswa Bank Indonesia, maka kalian tergabung otomatis ke dalam Genbi. Maka ini menjadi
suatu hal yang sangat menarik karena kita bisa mendapatkan lingkungan yang skalanya itu nasional. Dan untuk benefit dari uangnya sendiri, beasiswa Bank Indonesia itu memberikan uang per bulan itu sebesar 1 juta uang sakunya. Nah kalau dikalkulasikan selama 1 tahun itu sekitar 12,5 juta gitu kurang lebih untuk per tahunnya yang diterima dari awardee beasiswa Bank Indonesia. Yang keempat, beasiswa KSE atau Karya Salemba 4. Nah, untuk beasiswa KSE ini sendiri, kita akan mendapatkan program leadership sama seperti beasiswa Tanah Utuh dan Bank Indonesia. Kita mendapatkan program leadership, workshop, seminar, dan kegiatan-kegiatan yang mengasah kemampuan kita, baik dari soft skill maupun hard skill kita. Nah, nanti kita juga akan diadakan tuh kegiatan-kegiatan yang diadakan di Jakarta misalnya. Jadi yang domisili Medan akan diberangkatkan ke Jakarta dan itu dibayarkan dari KSE-nya sendiri. Nah, itu salah satu benefit yang kita terima, bisa jalan gratis ya kan. Nah, untuk benefit uang saku per bulannya sendiri, dari beasiswa KSE kita akan mendapatkan uang saku sebesar 750.000 per bulannya. Yang kelima, beasiswa etos. Nah, untuk beasiswa etos sendiri, yang menyelenggarakannya adalah program ini dari Dompet Duafa. Nah, untuk benefitnya sendiri, kita akan mendapatkan fasilitas asrama selama 2 tahun, selama masa perkuliahan. Jadi 2 tahun kita akan diasramakan, diberikan program-program bulanan yang pastinya itu untuk membangun karakter kita, membangun jiwa leadership kita dan lainnya. Dan kita wajib mengikuti program tersebut dan wajib berasrama selama 2 tahun. Selain itu kita juga menerima uang saku bulanan sebesar 500.000. Yang keenam, beasiswa rumah kepemimpinan. Nah, untuk beasiswa rumah kepemimpinan sendiri ini diadakan oleh Yayasan Nurul Fikri. Nah, untuk beasiswa rumah kepemimpinan kita akan diberikan fasilitas asrama selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu kita akan diberikan program-program pembinaan, baik dari program leadership, program untuk membangun karakter, program bela diri, taekwondo, dan program-program lainnya yang insya Allah membangun karakteristik dari si penerima beasiswanya. Untuk beasiswa ini sendiri syarat masuknya cuma mudah karena kita cukup memenuhi IP yaitu 3,0, dan yang kedua itu kita harus muslim. Itu aja sih syaratnya yang kedua. Setelah itu kita bisa masuk untuk mendaftar di beasiswa rumah kepemimpinan. Untuk uang sakunya sendiri kita akan mendapatkan 500.000 per bulannya selama 2 tahun masa pembinaan. Yang ketujuh, beasiswa PPA atau peningkatan potensi akademik. Nah, kalau untuk beasiswa PPA sendiri ini saya nggak bisa jabarkan berapa benefit uang saku yang diterima karena ini berdasarkan dari fakultas atau universitasnya masing-masing. Contoh di universitas saya itu, di fakultas saya itu mendapatkan 4.200.000 per tahunnya. Nah, jadi itu dibagi 2. Semester pertama kita dapat 2.100.000, semester keduanya 2.100.000. Tapi kalau di total itu menjadi 4.200.000, dan saya katakan ini cukup besar peluang masuknya karena saingan kita itu hanya di ruang lingkup universitas kita saja, berbeda dengan beasiswa lainnya tadi yang ruang lingkupnya itu terkadang memiliki kuota yang kuotanya itu domisili Medan, domisili Jakarta dan lainnya. Contoh beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan itu kan yang mendaftar setiap tahunnya itu di zaman saya itu 40.000 untuk se-Indonesia dan diterima hanya 1.300, maka menggunakan kuota untuk Sumut dan Aceh dan lain-lain. Nah, jadi untuk kita bersaingnya itu lebih luas, sementara di beasiswa PPA ini kita hanya bersaing di skala universitas kita saja atau di fakultas kita saja. Yang kedelapan, beasiswa BBM, Bantuan Belajar Mahasiswa. Nah, ini hampir sama sistemnya kayak PPA karena diberikan dari fakultas universitas kita masing-masing. Untuk jumlahnya itu tergantung dari universitas dan fakultas kita juga gitu. Jadi bisa jadi ketika saya di USU mendapatkan BBM sebesar 4.200.000, sementara di Unimed bisa jadi lebih besar atau lebih kecil daripada yang saya terima untuk program beasiswa BBM. Nah, kalau BBM ini sendiri berbedanya dengan PPA. Kalau PPA itu bisa mencakup semua mahasiswa, kita hanya perlu masukkan IP dan memasukkan sertifikat kita. Tapi kalau beasiswa BBM kita harus memasukkan salah satunya surat keterangan tidak mampu. Itu yang harus kita lampirkan. Perbedaannya dengan PPA artinya apa? Peluangnya juga cukup besar. Jadi saya katakan BBM ini dari ke-10 beasiswa yang akan saya sebutkan ini, BBM adalah beasiswa yang bisa dikatakan cukup besar peluangnya. Yang pertama, biasanya
orang-orang yang kurang mampu akan mencoba beasiswa bidik misi di awal perkuliahannya. Nah, jadi kita udah berkurang tuh saingannya, beberapa orang bahkan banyak gitu coba ke bidik misi. Jadi yang nggak nyoba bidik misi bisa coba BBM ini, tapi hanya tinggal beberapa orang yang kurang mampu akan nyoba ke BBM karena rata-rata sudah dapat bidik misi. Dan kalau sudah dapat bidik misi tidak bisa mengambil BBM. Nah, itu untuk peraturannya. Nah, kalau untuk cakupannya itu masih skala universitas maupun fakultas. Jadi kita nggak akan bersaing dengan orang-orang di luar universitas kita. Nah, makanya saya bilang untuk beasiswa BBM ini cukup besar kemungkinan lulusnya. Dari saingan kita yang sedikit, karena beasiswa bidik misi, BBM jadi sedikit yang daftar, dan dari skala cakupan yang daftar hanya sebatas skala fakultas ke universitas. Nah, seperti itu. Untuk uangnya sendiri itu besarnya sama dengan PPA biasanya. Kalau di USU itu 4.200.000 dan itu dibagi 2 semester. Jadi 2.100.000 dan 2.100.000. Itu untuk beasiswa BBM. 9. Beasiswa Sobat Bumi Pertamina. Nah, Sobat Bumi Pertamina ini nama program dari beasiswa tersebut. Ini diadakan oleh Pertamina, pastinya perusahaan Pertamina. Nah, untuk uang kuliahnya sendiri kita dibayarkan sebesar 5 juta. Artinya apa? Kalau misal uang kuliah kita 6 juta, maka 5 juta dibayarkan sama program beasiswa Sobat Bumi Pertamina dan 1 juta lagi kita bayar sendiri. Nah, seperti itu. Kalau untuk uang sakunya sendiri kita akan diberikan 500.000 per bulannya. Akhir yang ke-10, beasiswa XL Future Leader. Nah, beasiswa XL Future Leader namanya sudah XL ya kan. Maka yang menyelenggarakannya adalah pastinya perusahaan dari XL. Nah, untuk XL sendiri kita nggak harus pakai kartu Excel baru bisa masuk, nggak gitu juga syaratnya. Nah, jadi kalau untuk XL sendiri itu memiliki berapa testing untuk masuknya, berapa tes. Nah, cuman untuk tes nanti kita bahas sendiri aja. Nanti kita undang World XL Future Leader dan kita ajak kompromi atau bincang-bincang di channel ini. Nah, saya akan bicara tentang benefit dari XL Future Leader. Nah, saya punya teman tuh penerima beasiswa XL Future Leader dan dikatakannya dia kalau dikalkulasikan menerima hampir 100-200 juta dari beasiswa XL Future Leader ini, tetapi tidak dalam bentuk uang, jadi dia terima dalam bentuk proses pembinaan, dalam bentuk proses pembinaan dan project. Jadi mereka diberikan project, mereka diberikan pembinaan dan lainnya. Bahkan ketika mereka di awal masuk, mereka diberikan fasilitas berupa tablet, handphone, laptop dan lainnya. Artinya apa? 100 atau 200 juta ini dimasukkan ke dalam fasilitas dan kebutuhan si mahasiswa, bukan dalam bentuk uang tunai. Itu untuk beasiswa XL Future Leader. Jadi kalau untuk UKT dan pembayaran si uang saku nggak ada kalau XL Future Leader. Jadi bentuk pembinaan dan fasilitas. Itu saja untuk penjelasan beasiswa. Mungkin kalau ada yang kurang bisa ditanya di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, jadi juga untuk pembahasan tips dan trik bagaimana bisa lulus beasiswa ini, beasiswa itu, misalnya yang lulus nih beasiswa etos, yang lulus beasiswa RK dan lainnya, kita akan bahas nanti per sesinya. Jadi nanti kita buat sesi membahas beasiswa unggulan, sesi membahas beasiswa etos dan lain-lainnya, sesi membahas beasiswa RK dan beasiswa lainnya. Kita akan buat sesi-sesinya sendiri biar kita lebih fokus untuk tips dan trik bagaimana bisa lulus beasiswa ini. Nah, jadi dari sekarang kalian bisa pilih beasiswa mana yang kalian ingin masuk ke dalamnya. Bang, aku ingin jadi awardee beasiswa unggulan, boleh, nanti kita bahas untuk tips dan triknya. Jadi silahkan pilih beasiswa yang kalian sukai berdasarkan, jangan benefitnya aja, jangan dari uang saku aja, tapi lihat juga program-program yang disediakan dari beasiswa tersebut, like program leadership dan lain-lainnya. Juga jaringan atau skala cakupan seperti GNB tadi misalnya, dan beasiswa. Jadi silahkan pertimbangkan beasiswa apa yang kalian suka, pilih salah satu dan tunggu sesi untuk membahas tips dan trik plus beasiswanya. Itu aja, see you, bye.